Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Firstly, I would like to say thank you for the opportunity that given for us. Before we start our presentation tonight, let me ask the moderator introduce my group member. The first is me, Nurul Wahida, and the second member is my friend. His name is Muhammad Wildan. And now I will start the presentation. As the first presenter, I will explain about expressing future time using be going to and using will. Next slide. Expressing future time secara garis besar itu ada dua bentuk. Yang pertama itu ada be going to, yang kedua itu ada will. Firstly, I will explain about be going to. Pertama, saya akan menjelaskan yang be going to. Jadi rumus untuk be going to yang kalimat positifnya itu ada to be plus going dan infinitive. Infinitive ini tuh verb 1. Contohnya I'm going to go downtown tomorrow. He is going to be here tomorrow afternoon. We are going to come to class tomorrow morning. Yang kedua itu ada kalimat negatif. Nah, kalimat negatif rumusnya itu be not plus going to. Contohnya I'm not going to go downtown tomorrow. Nah, yang terakhir itu ada kalimat tanyanya ya. Interrogatif itu rumusnya to be plus subject plus going to. Jadi kalau tadi kalimat positif to be-nya di tengah, nah kalau kalimat tanya to be-nya itu di awal. Contohnya are you going to come to class tomorrow? No, I'm not kayak gitu. Next slide. Nah, ini tuh contoh ya penggunaan kata be going to. Nah, sini ada student A, when are you going to go downtown? Nah, terus dijawab tomorrow afternoon in a couple of days. I don't know. Atau bisa jawab yang lainnya gitu. Next slide. Nah, ini berikut ini itu ada keterangan waktu yang bisa digunain gitu dalam expressing future time. Future time itu kan membicarakan tentang masa depan gitu atau yang bakal atau akan dilakukan kayak gitu. Contohnya di sini ada tomorrow gitu ya. Tomorrow, tomorrow morning, tomorrow afternoon, tomorrow evening, tomorrow night gitu. Terus ada next week, next month, next year, next weekend kayak gitu. Nah, contoh kalimatnya itu yang tomorrow gitu. I'm going to be in class tomorrow morning. Gitu. Terus yang contoh kalimat untuk week, Mary is going to go downtown next week. Nah, kayak gitu. Terus ini ada juga yang in minutes kayak gitu, in hours, in days, in weeks. Contohnya Pablo is going to finish his homework in 5 minutes kayak gitu. Nah, untuk yang pas ini kayak itu untuk yang sudah terjadi kayak gitu. Nah, tapi pada kali ini kita membahasnya lebih fokus ke yang akan dilakukan gitu atau masa depan, future time. Next slide. Nah, ini ada contoh juga. Ini tuh bisa digunain kata yesterday, last, tomorrow, or next gitu. Yang pertama, I went swimming yesterday morning gitu. Kedua, Ken is going to go to the beach tomorrow morning. Terakhir, I'm going to take a trip next week kayak gitu. Terus next slide. Nah, ini sama contoh sama yang seperti tadi di keterangan waktu tuh paling bawah. Ya, ini ada yang pertama itu class in going to end in. Ya, menggunakan in 10 minutes kayak gitu. And class ended ago 10 minutes gitu. Dan terakhir the post office is open, it closed ago an hour kayak gitu. Next slide. Nah, selanjutnya ini yang menggunakan will gitu. Nah, kalau sebelumnya itu kan menggunakan be going to. Nah, kalau yang sekarang ini menggunakan will. Nah, untuk rumusnya itu yang menggunakan will untuk kalimat positifnya yaitu will plus infinitive atau verb 1 kayak gitu. Contohnya Mac will go to the library tomorrow kayak gitu. Mac is going to go
to the library tomorrow. Tuh. Next. Nah, untuk kalimat negatifnya itu rumusnya itu will plus not plus infinitive gitu. Jadi ditambahin not gitu. Contohnya itu di sini ada Bob will not be here tomorrow. Terus Bob won't be here tomorrow kayak gitu. Next slide. Nah, ini tuh kalau yang will-nya itu menggunakan buat kalimat tanya. Nah, rumusnya itu question word plus will plus subject plus main verb gitu. Jadi kata tanya ditambah will tambah subject tambah verbnya gitu. Nah, di sini tuh bisa tidak menggunakan kata tanya gitu. Contohnya itu yang di atas itu langsung will Tom come tomorrow gitu. Nah, kalau yang tidak menggunakan kata tanya ini itu jawabannya biasanya hanya yes atau no aja gitu. Yes, he will gitu atau no, he won't kayak gitu. Nah, kalau untuk yang menggunakan kata tanya contohnya when will Anne arrive gitu. Nah, itu tuh jawabannya nggak hanya yes atau no aja tapi ada keterangannya. Di sini misalkan next Saturday kayak gitu. Next slide. Nah, ini ada contohnya percakapan gitu. Will you be at home tomorrow night gitu? Yes, I will. Nah, itu kalau dia malamnya itu mau ke rumahnya gitu. Terus yang contoh kedua, will Anne be in class tomorrow gitu? No, she won't gitu. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Muhammad Wildan. Muhammad Wildan, saya persilahkan. Thank you very much. Verb summary form of be. Simple statement, simple present tense. Statement, I am from Korea. And negative, I am not from Jordan. Question, I am in the right room. Di sini menjelaskan tentang to be, from of be. I am. Nah, situ adalah from of be-nya. He is from Egypt. They are from Venezuela. And negative, he isn't from China. They aren't from Italy. And question, is he from Greece? And are they from Kenya? Nah, itu untuk contoh simple present. Nah, untuk contoh simple past ada Anne was late yesterday. They were late yesterday. Dan untuk contoh negatifnya ada she wasn't on time. Dan they weren't on time. Dan untuk pertanyaannya ada was she in class and were they in class? Itu untuk contoh simple past dengan to be, was, were. Dan negatifnya itu tambahkan not, bisa disingkat jadi was, wasn't, atau weren't gitu. Nah, untuk be going to, I am going to be late. She is going to be late. They are going to be late. Dan negatifnya itu ada contoh, I am not going to be on time. She isn't going to be on time. They aren't going to be on time. Dan untuk pertanyaan ada, am I going to be late? Dan ada contoh, is she going to be late? Dan ada, are they going to be late? Sini ada, I'm going to be late. Saya pergi terlambat. Nah, untuk negatifnya ada, I'm not going to be on time. Saya tidak datang tepat waktu. Will. He will be at home tomorrow. He won't be at work tomorrow. Dan untuk pertanyaan ada, will he be at work next week? Itu form of be daripada ada simple present, simple past, beginning to, and will. Example, di sini ada juga, do you have a bicycle? Yes, I do. I ride it to work every day. Sebenarnya yes, I do saja itu juga boleh. Cuman untuk penjelasan lebih lengkapnya gitu, I ride to work every day. Saya mengendarainya setiap hari. Di sini using what plus a form of do. Biasa kita gunakan seperti ya pertanyaan-pertanyaan, what do you do every day? I work every day. Apa yang kamu lakukan setiap hari? I work every day. Saya bekerja setiap hari. What are you doing right now? Apa yang kamu lakukan sekarang? I'm studying English. Saya belajar bahasa Inggris. Itu untuk contoh present. Untuk contoh daripada grammar past ada what did you yesterday? Apa yang telah kamu lakukan? I went to school yesterday. Saya pulang sekolah kemarin.
Nah, di situ ada contoh do, doing, did. Nah, untuk future yang akan datang, what are you going to tomorrow? Apa yang kamu lakukan untuk besok? I'm going to downtown tomorrow. Saya akan pergi ke downtown besok. Dan untuk contoh yang I, what will we do if the rains tomorrow? Apa yang kamu lakukan besok? We will stay home if it rains tomorrow. Nah, untuk what plus a form of do is used to ask about activities. Nah, di sini ada pertanyaan bahwasanya what plus do itu digunakan untuk menanyakan tentang pekerjaan, perbuatan, aktivitas gitu. Dan ada simple past, ada present, ada future. Contohnya my or Mike versus will. Di sini ada yang namanya my and Mike, yaitu bisa diartikan mungkin, boleh, semoga. My di sini dapat diartikan pengandaian yang akan terjadi. It might rain tomorrow. Mungkin besok akan hujan. Nah, di situ ada my plus verb, simple form, express a possibility in the future, as in A, or a present possibility, as in B. Anita may be at home now. Anita mungkin akan ke rumahku sekarang. Nah, itu kemungkinan pengandai-andaian yang akan terjadi. Bahwasanya mungkin nih besok bakal hujan. Anita mungkin besok bakal ke rumah saya. Seperti itu. Di sini ada contoh Mike rain tomorrow. Anita Mike be at home now. Nah, di sini tuh pengandaian yang tidak akan mungkin terjadi. Mike has the same meaning as me. Pengertiannya sama. Mungkin, boleh, semoga. A and C have the same meaning. Cuman di Mike ini pengandaian yang tidak akan terjadi, tidak mungkin gitu. Kayak nggak bakal terjadi, ada suatu keraguan gitu. Tom will be at meeting tomorrow. Speakers will be because he feels sure about Tom's present meeting tomorrow. Di sini menggunakan feel, perasaan. Kalau yang will be, contohnya F. Example F. Mr. Lee, or Mike be at the meeting tomorrow. Dan di sini tuh in F, the speaker use my mic to say, I don't know if Mr. Lee will be at the meeting, but it's possible. Seperti yang tadi saya katakan bahwa it might rain tomorrow. Di sini mengartikan bahwasanya semoga akan terjadi besok hujan. Nah, pengandaian yang akan terjadi kalau might. Jika might itu kemungkinannya kecil. Bisa saja tidak mungkin terjadi. Seperti itu. Dan di sini juga banyak dari contoh my. Ada my yang mengartikan meminta izin. Contohnya adalah, may I study with you? Bolehkah saya belajar bersama kamu? Atau memberi izin. You may study with me. Kamu boleh belajar bersama saya, memberikan izin. Atau pengharapan, seperti yang biasa kita ucapkan ketika teman kita ulang tahun. May God bless you. Semoga Tuhan memberkatimu. Gitu. Slide. Mr. Lee might not be at the meeting tomorrow. Negative from my or Mike plus not. F and G have essentially the same meaning. Mr. Lee may or may not be at the meeting tomorrow. Jadi sini mungkin besok Mr. Lee tidak akan mengajar. Incorrect. Mr. Lee may will be at the meeting tomorrow. Correct. Mr. Lee Mike will be at the meeting tomorrow. Mike and Mike are not used with will. Tidak boleh digunakan, tidak boleh memakai will. Contoh lagi, I will be in class next Monday. You sure? Jawabannya, you will not want be in class next Monday. You sure? You sure? Aslinya are you sure? Itu disingkat jadi you sure. And Mike or Mike be in class next Monday. Or I might or Mike not be in class next Monday. It's possible, but you're not sure. Kamu tidak sungguh-sungguh. Ini possible. Might be one word. First, might be two words. Di sini ada might be dengan satu huruf, satu kata, satu kalimat disambung, dan might be dua kata dipisah gitu. Ada might and be. Will Abdullah be in class tomorrow? I don't know. Might be. Maybe Abdullah will be in class tomorrow, and maybe he won't. Nah, di sini ada contoh yang A. The adverb might be one word mean possible. Nah, bahwasanya might be yang satu kalimat, one word, itu adalah adverb, kata keterangan. Dan di situ ada contoh, maybe Abdullah will be in class, and maybe he won't.
Maybe mungkin juga ya. Di sini mungkin bisa jadi, bisa aja gitu. Maybe Abdullah will be here. Contoh yang kedua ada maybe Abdullah will be here. Mungkin Abdullah ada gitu. Nah, untuk contoh yang ketiga ada si Abdullah might be here tomorrow. Nah, di sini might be yang two words itu berkedudukan sebagai verb, kata kerja, dan harus setelah subjek. Ada contohnya, maybe two words is used as the verb of a sentence. Harus setelah daripada subjek. Gitu. Maybe juga artinya mungkin. Nah, maybe yang satu kata one word itu dapat diartikan juga saran. Contohnya, maybe you should get another job. Mungkin kamu harus mencari pekerjaan yang lain. Saran. Dan yang kedua ada responsif antara yakin dan tidak yakin. Contohnya, do you want go out this weekend? Apakah kamu mau pergi jalan-jalan keluar pada weekend gitu, pada hari libur? Maybe, mungkin. Nah, di situ tuh mungkin di situ kayak ragu-ragu, males gitu. Nah, ada lagi, maybe yang kedua sebagai verb itu harus dicontohkan bahwasanya maybe yang dua word to words, dua kalimat, dua kata itu harus setelah subjek. Biasanya juga kalau maybe yang awal itu setelahnya tuh going kalau nggak salah biasanya. Contohnya selanjutnya, I maybe it will rain tomorrow, maybe. And verb maybe di situ tuh ada it will rain tomorrow, maybe mungkin bisa aja besok akan terjadi hujan. Keterangan bahwasanya besok akan terjadi hujan. May rain tomorrow, may rain at verb. May is part of the verb. Mungkin besok hujan. Itu sudah dimungkinkan bahwasanya besok hujan gitu. We might go to the art museum tomorrow. Besok saya akan pergi ke museum lukisan. Maybe Anne would like to go to the museum with us. Besok kita akan pergi ke museum rame-rame. Maybe Anne. Future time clause with before, after, and when. Ini sering kita gunakan bahwasanya before. Contohnya ada yang pertama, before Anne goes to work tomorrow, she will get breakfast. Before Anne goes to work tomorrow, sebelum Anna mengerjakan kemarin, goes to work tomorrow, she will eat breakfast. Dia akan makan pagi. Incorrect. Before Anne will go to work tomorrow, she will eat breakfast. Before Anne is going to go to work tomorrow, she will eat breakfast. In example for E, before Anne goes to work tomorrow is a future time clause. A future time clause use the simple present tense, not will or be going to. Nah, di situ jelaskan bahwasanya before Anne goes to work, di situ menggunakan simple present tense. Bukan menggunakan will or be going to, future time clause. Penjelasan bahwasanya akan datang. Jadi itu sebelum Anna mengerjakan pekerjaan kemarin itu, dia makan breakfast, dia akan makan breakfast gitu. Contoh yang C, I'm going to finish my homework after I eat dinner tonight. Sebelum saya mengerjakan pekerjaan rumah, saya makan malam. Itu jelas bahwasanya saya nggak bakal ngerjain, gitu. Saya nggak bakal nyelesain ini pekerjaan sebelum saya makan. Nah, when I go to New York next week, I'm going to stay at Hilton Hotel. Dia bakal pergi ke New York, bahwasanya dia stay, berdiam atau bertempat atau tinggal Hilton Hotel. Ya, lanjut slide. Contohnya juga ada clause with if. Ini ada if it rains tomorrow, we will stay home. If itu bisa diartikan jika. Jika atau kalau, apabila. If it rains tomorrow, if it rains tomorrow, apabila hujan besok, it close. We will stay home. Kami akan berdiam diri di rumah. Apabila besok hujan nih, besok misalkan hujan, kita akan berdiam di rumah untuk hujan. And if clause begins with if and has a subject and verb. Contoh yang kedua juga ada we will stay at home. Stay at home if it rains tomorrow. Contoh yang ketiga juga sama begitu. Di sini yaitu daripada pengingat. Punctuation as remainder clause with if. The simple present not will be going to. Di sini juga menjelaskan bahwasanya menggunakan simple present, tidak menggunakan
menggunakan will or be going to. Contohnya sama saja seperti yang kita gunakan. Expressing habitual present with the time clause and if clause. Itu habituality ini kayak after Anna gets to work today, she's going to have a cup of coffee. Kemungkinan, kayak kemungkinan gitu. Nah, setelah Anna mengerjakan pekerjaan hari ini, ya, kan, mabuk, cup, gelas kopi. Kalau yang habitual present, after Anna gets work every day, always has a cup coffee. Gitu. Bakal dapat kopi setelah dia bekerja pasti. Sama saja. When I got mission next week, I stay with me. So before I go to class today, I have a cup of tea. Before I go to class, I usually a cup of tea. Thanks for your attention for the night. Mungkin bisa saya serahkan untuk penutupan kepada saudari Nurul Wahidah. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah perhatikan penjelasan dari apa yang kami paparkan dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, okay, good job presentation today. Okay, the member group siapa nih? Coba the slide one. Siapa nih? Yes, okay. Slide one, ya. The chapter 6 ya. And Muhammad Wildan Nurul Wahidah. Muhammad Wildan bagus sekali untuk menjelaskannya. You explain very good job ya. Okay. And then the topic future ya. Okay, expressing future time ya. Future time itu saya jelaskan di sini adalah kedengeran nggak Son Mem Rohimah? Kedengeran? Kedengaran, Mem. Ya, oke. Ya, Mem baru pulang maghrib, jadi kecapean, tadi agak refresh dikit ya. Jadi nanti lain kali kalau bicara sama Mem itu langsung di grup aja. Kalau Japri itu slow respon ya. Jadi kalau ngomong di grup pasti saya akan mencari grup dulu nih. Ya, yang saya baca itu langsung grup. Jadi nanti next time ya kalau Mem hari ini ada ini pembelajaran gitu. Langsung di grup aja. Oh, ini jam ini berarti ada belajar gitu ya. Kalau Japri agak slow slow respon gitu, tapi kalau grup langsung cepat kok, insya Allah. Oke, thank you ya yang sudah mengingatkan saya. Oke, the slide to the future time ya, tadi menjelaskan bagus si Wildan. Coba saya akan menambahkan sedikit the second slide. Open. Nah, this is future time using be going to. Nah, ini maksudnya adalah waktu untuk yang akan datang. Jadi bukan yang sekarang. Kalau sekarang kan present tense ya. Kalau lampau kan past tense. Jadi future itu yang akan datang. Nah, gunakan to be-nya menggunakan going to. Nah, jadi sini kan I am going to go. Saya going to go. Makanya to be-nya apa? Am. Betul nggak? Betul kan? Am. Setelah am baru ditambahkan going to. Saya pergi downtown tomorrow. Apa itu artinya downtown? Apa? What's the meaning downtown? Hello? Wildan? Halo? Pusat kota, Mem. Pusat kota. Ya. Saya pergi ke pusat kota tomorrow, besok. Berarti bisa juga besok itu jadi pergi, besok itu bisa juga tidak jadi pergi. Jadi belum pasti, adanya belum ketidakpastian. Tapi sudah direncanakan pada hari ini. Maksud Mem
Begitu ya. Paham, saudara? Jadi future itu adalah bisa terjadi besoknya, bisa juga tidak, itu maksudnya. Ya, oke. Itu tambahan saya. Next, coba. Nah, di sini this is example ya. Word use. Bukan, itu mah udah lewat. Tadi benar. Ya. Kata yang digunakan untuk past time dan future time. Jadi perbedaan antara past time dengan future time. Past time itu sudah lampau. Sedangkan future itu yang akan datang. Sudah terlewat dengan mau yang akan datang. Jelas. Kalau past itu sudah lewat, maka kata keterangannya adalah yesterday. Ya, yesterday morning, yesterday afternoon, kemarin pagi, kemarin siang, kemarin malam gitu. Last night, last ago, ya, last year, ya, last spring, last summer, ya. Nah, this is sudah kejadian yang lampau, yang sudah terlewati. Sedangkan if you look future, ya, oke, itu baru yang akan datang. Yang sudah terlewati namanya past, yang baru datang itu namanya future. Apa? Tomorrow morning, besok pagi, tomorrow evening, ya, besok malam gitu kan. Nah, itu adalah pada saat waktu itu kejadiannya adalah bisa terjadi, bisa juga tidak. Misalkan Wildan dengan saat dia langsung kan happy wedding. Sudah dipersiapkan happy weddingnya itu besok. Ya, tomorrow morning, besok pagi. Ternyata di antara happy wedding itu pengantin laki-lakinya misalkan terkunci di kamar dan sabotase gitu, misalkan diculik lah. Nah, itu bisa terjadi, tidak akan terjadinya happy wedding. Nah, misalkan gitu. Nah, itu makanya hati-hati di sini pemakaian untuk future ya. Bisa juga terjadi, bisa juga tidak akan terjadi. Masih belum fix ya. Oke, tapi sudah diomongin terlebih dahulu gitu, sudah dibicarakan sebelum-sebelumnya. Oke, good job. Next. To difference past time and future time. I'm sorry, Miss. Ya. The time 2 minutes left, Miss. 2 menit lagi habis, Mas. Oh, I'm so sorry. It's okay. Ya, sudah. Mungkin itu saja yang Mem sampaikan. Thank you for your attention. Say together, Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. Ya, nanti share link ya. Share linknya ya, link YouTube-nya. Oke, thank you. Bye-bye. See you next week. Thank you, ma'am. Matiin. Laura.